pemeriksaan BRCA ya. Breast cancer breast cancer genetik ya ini ya. Breast cancer gene. Singkatannya BRCA itu disebut BRCA BRCA ada 1, 2 dan sebagainya. Monggo silakan Dokter Dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada panitia dan juga PT AstraZeneca yang telah mempercayakan saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara Sogu kali ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pemeriksaan mutasi BRCA pada spesimen patologi. Berikut adalah disclaimer dari presentasi saya pagi ini. Saya rasa kita semua setuju bahwa penanganan terbaik untuk kanker ovarium merupakan penanganan dengan pendekatan multidisipliner. Jadi di sini sudah kita terapkan dengan sangat baik di rumah sakit pendidikan kita. Semoga ini juga dapat diterapkan di rumah sakit para dokter sekalian. Bahasan saya adalah tentang sedikit epidemiologi, sedikit tentang varian CA secara PA, bagaimana spesimen handling dan pre-analytic proses, karena ini sangat mempengaruhi untuk pemeriksaan molekuler, dan juga tentang pemeriksaan BRCA pada spesimen patologi. Ya, tadi sudah disampaikan untuk epidemiologinya memang CA ovarium mencakup 3,4% dari seluruh keganasan pada wanita. Ya. Tapi seringkali memang yang sangat disayangkan datangnya kebanyakan dalam stadium lanjut ya. Bagaimana jenis-jenis kanker ovarium yang ada di Sutomo? Ini data berdasarkan spesimen yang diperiksa di lab PA RSUD Sutomo selama tahun 2018 dan 2021. Memang kalau kita lihat presentasi dari ovarian carcinoma selama tahun 2018 sampai 2021 ini kisarannya 28% sampai hampir 40% ya. Jadi memang sudah lebih antara 4 sampai hampir setengah kasus dari semua kasus atau spesimen ovarium yang kita periksa. Dengan jenis yang paling utama, ini memang agak berbeda sedikit dengan publikasi di luar ya. Kalau di negara Eropa mungkin paling banyak serus, tapi di kita ini justru paling banyak mucinous. Serus juga cukup banyak ya, nomor 3 setelah endometrioid carcinoma. Tadi Dr. Hari sudah menjelaskan diagnosis preoperatif ya, diagnosis pas operatif dari PA. Apa sih yang sebetulnya dokter patologi lakukan pada kasus ovarian cancer? Ya, tentu saja menegakkan diagnosis pasti dan melakukan pathological staging ya. Diagnosis pasti harus dilaporkan sesuai dengan guideline yang berlaku, guideline yang sesuai dengan standar, dengan klasifikasi dari neoplasmanya juga sesuai dengan klasifikasi WHO. Sekadar memberikan informasi pada para dokter sekalian apa yang hal-hal yang perlu tercantum dalam patologi report untuk karsinoma ovarium atau ovarian cancer ataupun ovarian neoplasm ya. Yang pertama adalah lokasi kanan, kiri atau bilateral. Tentu informasi ini kita peroleh dari operator ya. Jadi mohon agar dituliskan di lembar permintaan pemeriksaan patologi. Apakah tumor itu jinak atau ganas? Apakah tumor tersebut merupakan tumor primer atau metastasis? Bagaimana subtipe histopatologinya, gradingnya, apakah ada keterlibatan dari permukaan ovarium, jadi apakah ada ruptur atau masih intak, ukuran tumor, apakah ada keterlibatan dengan organ lain di sekitarnya, apakah didapatkan limfaskular invasi,
kita juga harus mencantumkan pathological staging dan juga gambaran patologi lain yang bisa ditemukan, seperti misalnya ada endometriosis ataukah ada miom ya, atau ada gambaran lain. Dan di era targeted terapi saat ini, patologi juga mempunyai peranan dalam menuntun pemberian terapi yang bersifat personalized atau kita sebut sebagai tailored terapi. Karena dengan pemeriksaan molekuler kita dapat memilih pasien yang eligible untuk mendapatkan terapi yang bersifat spesifik ya, yang kita sebut sebagai tailored terapi. Dan tentu saja yang terakhir adalah research. Ya, jadi ini adalah klasifikasi dari WHO untuk neoplasma pada ovarium ya. Untuk serous epithelial neoplasm secara garis besar di sini kita bisa bagi menjadi serous tumor, mucinous, endometrioid, clear cell, serum mucinous, Brenner, dan other carcinoma. Tadi sudah dijelaskan juga dengan oleh Dr. Hari. Ya. Sedikit gambaran PA. Jadi memang kebanyakan karsinoma ovarium yang kita terima secara makroskopik, kita sering mendapatkan bulky tumor mass yang sudah dengan perlekatan ke organ lain ya. Seringkali begitu. Dan tadi juga Dr. Wondi menjelaskan ada berbagai spesimen yang diberikan untuk pemeriksaan PA ya. Jadi ini untuk serous karsinoma juga walaupun low grade seringkali juga bulky tumor dengan gambaran sel yang berkelompok kecil-kecil, ada papilar juga dengan cleft ya. Untuk yang serous high grade ya, gambaran selnya lebih serem ya daripada yang low grade ya. Seringkali susunannya juga lebih solid ya, papilarnya lebih kompleks ya, dengan sel yang lebih pleomorfik ya. Untuk yang endometrioid ya, seringkali juga tidak hanya solid, juga ada bagian kistiknya. Gambaran selnya, gambaran polanya tergantung dari grade-nya ya. Kalau grade-nya grade 1 masih kita jumpai banyak struktur kelenjar, semakin high grade maka semakin solid polanya, sehingga seringkali juga jadi sulit juga menentukan diagnosis pasti dan apakah ini endometrioid yang high grade atau ini serous, sehingga kita memerlukan pemeriksaan tambahan dengan imunohistokimia ya. Clear cell carcinoma juga bisa memberikan gambaran tumor yang solid dan kistik, bisa ada residual endometriotic cyst sama dengan endometrioid carcinoma. Kedua tumor ini memang berkaitan dengan endometriosis. Gambaran selnya lebih jelas ya. Di sini disebut clear cell karena memang sitoplasmanya jernih-jernih, sehingga kita sebut sebagai clear cell carcinoma. Mucinous tumor atau mucinous carcinoma memberikan gambaran tumor yang biasanya ukurannya juga besar di sini ya, mucinous tumor dengan kista yang multilokuler dengan berisi bahan musin kental, dengan bagian yang solid juga dengan area nekrosis juga bisa kita jumpai, dengan gambaran tumor yang membentuk susunan kelenjar yang padat, sel yang berbentuk kolumner ya. Ini cukup sering kita jumpai di stoma untuk mucinous carcinoma ya. Jadi kalau untuk kita dapatkan mucinous CA ini seringkali kita mesti harus diskusi ini sebenarnya primernya di varium atau metastasis dari GI ya. Jadi IHC kadang-kadang kita perlukan karena pada tumor-tumor yang high grade, tumor typing secara HE saja sulit ditentukan ya. Jadi kita memerlukan konfirmasi dengan pemeriksaan imunohistokimia untuk tumor grading dan juga untuk prognostik dan prediktif ya. Jadi ini beberapa panel yang seringkali kita gunakan untuk mendiagnosis karsinoma ovarium ya. Di antara lain ada PEX8, WT1, PNM3, napsin dan ER ya. Jadi kalau kita sulit mau dipahami, mungkin gambaran tumornya mirip ya antara berbagai tipe ini, sehingga kita memerlukan imunohistokimia untuk menegakkan diagnosis pasti, karena nanti molekuler
testing digunakan untuk jenis-jenis tertentu saja, tidak semua jenis karsinoma ovarium. Jadi pertama harus jelas dulu diagnosisnya, ya. Berikutnya adalah tentang specimen handling ini yang krusial sekali untuk dapat dipahami oleh para dokter sekalian. Mungkin saya bisa dibantu dari panitia, ada polling yang ingin saya sampaikan. Ya, mohon partisipasinya para dokter. Nggak banyak, pertanyaannya hanya cuma 4. Mohon untuk bisa memilih dari pilihan yang ada di sini, ya. Yang pertama saya ingin tahu apakah para dokter sekalian bekerja di tempat yang di rumah sakit yang memang sudah ada lab PA-nya sendiri dan dengan dokter spesialis PA ya, yang bekerja di situ. Dan yang kedua adalah ini bisa berjalan ya, ininya panitia sudah mulai ada yang mengisi pooling ya. Ya, yang sudah ada, Dok. Sudah ada ya, nanti kita lihat hasilnya ya. Cairan fiksasi yang tepat untuk spesimen PA ini apa? Ya, tolong diisi. Yang ketiga, apakah netral buffer formalin yang 10% sudah digunakan di kalau Anda mengirim spesimen untuk pemeriksaan PA. Dan yang keempat, apakah dokter sudah pernah mengirim spesimen patologi dari pasien CA ovarium untuk pemeriksaan BRCA. Kita tunggu sebentar ya, mungkin perlu waktu untuk menutul-nutul jawaban. Kira-kira sudah berapa yang ikut mengisi pooling dari panitia? Sudah 74 peserta, dokter. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar ya, mungkin memang bisa disambil aktivitas lain. Atau ini bisa langsung terus sambil saya presentasi, panitia? Dilanjutkan aja, mungkin terakhir nanti hasil. Ya, oke, baik. Ya, spesimen handling dan pre-analitik. Ini kok apa jadi nggak? Jadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya perjalanan pasien pada kasus dengan CA ovarium sampai akhirnya nanti bisa diberikan terapi, ya, cukup panjang sebetulnya, apalagi kalau pasien dirujuk di rumah sakit pemerintah dengan BPJS, ya, antriannya cukup panjang. Ya, ini idealnya pasien dengan CA ovarium setelah dilakukan dan akhirnya diputuskan untuk dilakukan surgery oleh para dokter sekalian, maka tentunya ada jaringan yang diambil untuk menentukan diagnosis, ya. Penegakan diagnosis untuk tumor ovarium bisa dilakukan secara intraoperatif dengan fluorescent section, ya. Namun definitif diagnosis tetap harus dengan histopatologi, dan pada kasus-kasus tertentu kita memerlukan imunohistokimia. Nah, saat jaringan diambil dan dikirim, tentu saja itu memerlukan handling yang baik, ya. Fiksasi menjadi sangat penting, ya. Cairan fiksasi yang dipilih untuk jaringan yang tepat yaitu netral buffer formalin 10%, dan harus segera dimasukkan ke dalam jaringan cairan fiksasi setelah jaringan itu diambil, ya. Diupayakan supaya tidak lebih dari 30 menit, ya, serta volumenya juga harus dapat merendam seluruh jaringan. Dan nanti setelah keluar diagnosis dari PA, ya, dengan mencantumkan report, ya, atau mungkin nanti dari PA memerlukan MDT, ya, atau IHC,
dan Obgyn akan memutuskan terapi yang tepat untuk pasien ini ya. Saya sedikit mengingatkan kalau memang ingin diberikan terapi targeted ya, sebaiknya pemeriksaan molekuler ini diperiksa segera ya, karena blok parafin yang baru lebih baik daripada blok parafin yang lama untuk pemeriksaan molekuler. Ya, sebetulnya pemeriksaan PA itu dapat kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu preanalitik, analitik, dan post-analitik. Ya. Sebetulnya untuk tahapan preanalitik di sini dibutuhkan amat sangat dibutuhkan kerjasama dengan surgeon ya, dengan dokter ya, operator, dan juga dengan kru atau petugas dari OK ya, karena preanalitik stage ini adalah saat jaringan diambil dari pasien sampai jaringan itu tiba di lab PA. Jadi sebetulnya peranan lab PA ini di sini sedikit banget ya. Jadi di sini operator bisa memastikan bagaimana jaringan itu difiksasi dengan baik pada saat dikirim ke lab PA supaya dapat dilakukan pemeriksaan PA dengan yang lebih baik ya, untuk masuk dalam tahap analitik dan post analitik. Nah, jadi sekali lagi pre-analitik proses ini sangat-sangat penting. Mengapa saya tadi ingin tahu berapa sih sebetulnya dari dokter sekalian di sini yang memang sudah ada lab PA-nya di rumah sakit tempat dokter bekerja dengan yang belum ada ya. Karena nanti akan berbeda tentu saja ya. Kalau sudah ada dokter PA di rumah sakit itu sudah ada lab PA-nya, maka lab PA bisa sangat membantu ya untuk segera melakukan fiksasi jaringan. Tapi kalau tidak ada sehingga harus dikirim ke lab private di luar, maka OK harus bisa menyediakan netral buffer formalin 10% yang untuk larutan fiksasi dari jaringan. Dan perlu juga saya ingatkan bahwa jaringan ini harus segera masuk ke cairan fiksasi kurang dari 30 menit. Seringkali tumor diambil ditunjukkan ke keluarga begitu ya. Kadang-kadang keluarga tidak ada di tempat ya, jadi menunggu segala macam ya. Jadi kalau memang keluarganya tidak ada untuk ditunjukkan jaringannya, lebih baik masukkan dulu aja ke formalin ya, daripada nanti kalau sudah lebih dari 30 menit itu akan merusak dari jaringan itu, jaringan tumor ya. Data yang diperlukan untuk pemeriksaan PA tentu saja identitas pasien, lokasi, diagnosa klinik. Kita juga bisa diberi informasi bagaimana tumor marker, bagaimana riwayat pasien sebelumnya, apakah mungkin ada riwayat operasi sebelumnya atau keganasan sebelumnya, dan jumlah dari spesimen yang diambil. Tadi kalau melihat presentasi dari Dr. Wondi, ada beberapa tempat, ada uterus, ovarium kanan, ovarium kiri, omentum, appendix. Jadi bisa saja kita mendapat spesimen lebih dari 2 atau 3 spesimen ya. Tolong dicantumkan juga di lembar pemeriksaan PA supaya kita bisa melakukan cross check ya. Kalau memang dokter mengambil 5 spesimen, kita menerima 4, berarti yang satu ini kemana gitu ya, karena ini sudah kejadian ya. OK lupa atau ketinggalan satu spesimen, masih ada di OK gitu ya, itu sudah kejadian. Ternyata appendixnya lupa dikirim gitu, atau omentumnya lupa dikirim ya. Jadi tolong ini dituliskan supaya dari RPA bisa melakukan cross check ya. Sekali lagi fiksasi dimasukkan segera, dan juga volume dan cairan fiksasi bisa diberikan dengan tepat. Nah,
Jadi fiksasi dengan netral buffer formalin 10%, idealnya rasionya adalah 1:10, artinya 1 volume jaringan dengan 10 volume cairan fiksasi, ya. Yang betul demikian. Jadi jaringan ini terendam sepenuhnya dengan volume yang bisa mencapai 1:10. Ya, tapi kesulitannya adalah kebanyakan spesimen untuk CA ovarium itu bulky tumor, ya. Jadi sulit untuk mencapai rasio 1:10 karena tumor yang diambil aja sudah cukup besar ukurannya, ya. Jadi at least bisa diberikan cairan fiksasi 2-3 kali volume dari jaringan tumor, ya, atau apabila jaringan tumornya besar, dan diusahakan bahwa jaringan itu terendam semuanya dalam formalin. Jadi seringkali kita mendapatkan cuma sebagian aja jaringannya itu, sementara bagian atasnya masih tidak terendam dari jaringan, tidak terendam oleh formalin, ya. Itu akan juga membuat merusak dari jaringan. Dan hendaknya juga jaringan itu dimasukkan dalam kontainer yang memang adekuat untuk jaringan tersebut. Jadi kalau memang tumornya besar, mohon dimasukkan ke dalam tempat yang besar, gitu. Nah, memang kesulitannya lagi pada spesimen yang bulky, yang besar, ya. Karena memang formalin bisa penetrasi ke dalam jaringan, itu kecepatannya cuma 1 mm per jam. Jadi kalau seandainya tumor yang diambil besar, memang sebaiknya disarankan diiris, gitu ya, diiris supaya nanti jaringan itu bisa masuk, formalin bisa masuk ke jaringan, ya. Tapi memang diiris sedemikian rupa sehingga juga tidak mengganggu orientasi pada saat dilakukan pemeriksaan makroskopik oleh dokter spesialis PA. Nah, untuk kista yang besar seandainya mau diiris itu dibelah juga boleh, ya, tapi mohon nanti diberikan keterangan di formulir bahwa sudah dibelah, ya, sudah dibelah oleh operator untuk memudahkan formalin masuk ke dalam jaringan. Ya. Mungkin dari panitia bisa di-share dulu berapa hasilnya tadi dari poolingnya tadi. Ya, terima kasih. Jadi di sini ya masih ada 33% yang belum ada dokter PA-nya di rumah sakit tempat bekerja. Jadi artinya di sini masih mengirim spesimen jaringan ke lab luar, ya. Oke. Untuk yang cairan fiksasi, ya masih banyak yang menjawab hanya formalin 10%. Sebetulnya yang lebih tepat adalah netral buffer formalin 10%, ya. Waduh, masih ada yang pakai formalin 40% ini, ya. Makanya kalau dibuka kontainernya langsung bau formalinnya menyengat, gitu, ya. Ya, netral buffer formalin 10% yang lebih tepat, ya, Dok. Jadi mohon dari rumah sakit tempat dokter bekerja bisa mengupayakan dari OK untuk dapat menyediakan netral buffer formalin 10%. Tidak sulit saat ini karena sudah ada yang tinggal beli aja, ya. Jadi nggak harus meracik sendiri. Kalau dulu awalnya ini kita harus meracik sendiri untuk netral buffer formalin. Sekarang untuk yang sudah ready ada, tinggal beli aja, ya. Memang sedikit lebih mahal sih, ya. Apakah netral buffer formalin 10% sudah digunakan di rumah sakit tempat dokter bekerja? Ternyata alhamdulillah ini sudah 46%. Semoga bagus, ya. Jadi tinggal memastikan bahwa volumenya sudah tepat, karena cairan fiksasi sudah tepat, jadi volumenya juga harus tepat. Dan yang tidak tahu, tolong ditanyakan nanti pada saat mengirim jaringan
untuk diperiksa PA dipastikan bahwa jaringan ini difiksasi dengan NBF 10% ya. Nah, jangan alkohol ya, jangan alkohol. Oke. Nah, yang keempat, apakah sudah pernah mengirim spesimen untuk pemeriksaan BRCA dari jaringan tumor pasien CA ovarium? Ternyata 16% ini sudah pernah, 84% belum pernah ya. Nah, yang belum pernah ini ada beberapa kemungkinan, tidak tahu kalau pemeriksaan BRCA untuk CA ovarium yang jenisnya non mucinous itu diperlukan untuk pemberian terapi yang bersifat targeted, atau memang belum pernah karena kasusnya juga nggak ada ya, mungkin kebanyakan untuk kasus-kasus ini dirujuk di rumah sakit yang levelnya lebih tinggi ya. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada 16% yang sudah pernah mengirimkan mengirimkan pasien untuk pemeriksaan BRCA. Ya, saya sangat terima kasih pada para peserta atas partisipasinya untuk pooling ini. Bisa saya kembali ke presentasi saya. Ya, jadi pemeriksaan BRCA untuk CA ovarium dari pemeriksaan dari jaringan patologi. Kenapa kok dia berhenti? Kenapa kok tiba-tiba hang? Di panitia nggak ada, Lydia? Di panitia enggak. Mungkin saya stop share dulu, saya share dari awal ya. Ya, sudah tampak ya? Iya. Bisa ya. Jadi pemeriksaan BRCA pada CA ovarium, kita tahu bahwa mutasi pada gen BRCA1 dan 2 merupakan mutasi yang paling sering dijumpai pada CA ovarium, khususnya jenis high grade serous, dan pasien yang mempunyai mutasi baik germline maupun somatic mutasi pada gen BRCA-nya ini mempunyai prognosis dan juga mempunyai respon yang lebih baik dengan platinum based terapi, dan juga dengan adanya terapi yang bersifat targeted dengan PARP inhibitor yang ditujukan untuk pasien dengan mutasi pada BRCA1 dan 2, maka pemeriksaan BRCA test ini menjadi penting dilakukan pada pasien dengan CA ovarium jenis non-mucinous. Pemeriksaan mutasi BRCA pada CA ovarium dapat berupa pemeriksaan germline mutasi ataupun somatic mutasi. Yang dimaksud germline mutasi artinya di sini mutasi yang dijumpai pada germ cell ya, jadi memang diturunkan dan didapatkan pada setiap sel di tubuh. Sedangkan yang somatik mutasi ini adalah yang kita periksa dari jaringan tumor, jadi mutasi yang dijumpai pada jaringan CA-nya dan di sini tidak diturunkan ya. Nah, ini adalah flowchart yang disarankan untuk pemeriksaan BRCA testing pada CA ovarium yang non-mucinous non-borderline. Ya. Di sini disarankan untuk melakukan pemeriksaan BRCA dari
jaringan, jadi somatic mutation-nya dulu yang diperiksa, ya. Apabila positif, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk melihat apakah ada hereditary varian dari germline mutation-nya ya di sini. Kalau tidak ada berarti dia bukan HBOC syndrome, HOC syndrome ya. Jadi bisa langsung masuk ke pathway untuk prediktif ya dengan pemberian terapi targeted. Tapi kalau dia ternyata juga ada mutasi pada germline-nya, jadi terdeteksi hereditary variannya, maka di sini termasuk dalam HBOC syndrome dan disarankan untuk juga masuk ke jalur preventive pathway, genetic counseling, prevention, dan juga predictive pathway. Ya. BRCA testing dapat dilakukan dari sampel darah, ya, dan juga tumor sampel ya. Untuk somatic mutation dengan menggunakan tumor sampel, untuk germline mutation dengan blood sampel. Nah, untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan somatic mutation, material untuk pemeriksaan adalah dari jaringan tumor. Nah, jaringan tumor yang sudah berada dalam parafin block ya. Jadi di sini adalah formalin fixed paraffin embedded FFPE. Jadi parafin ini penting sekali karena ini sumber kita untuk dapat melakukan berbagai jenis pemeriksaan ya. Untuk pemeriksaan BRCA mutation dengan menggunakan next generation sequencing, namun perlu diingat bahwa sampel yang baik diperlukan untuk pemeriksaan molekuler ini. Jadi diperlukan blok parafin yang mengandung tumor yang viabel sedikitnya 20%. Ya, jadi oleh karena itu dokter PA perlu melakukan sampling tumor yang adekuat ya, sehingga nanti kita dapat memperoleh sampel yang adekuat yang tepat untuk pemeriksaan molekuler. Karena yang diperiksa adalah pada level DNA, maka blok parafin yang lama tidak begitu baik untuk pemeriksaan molekuler ini. Jadi diusahakan untuk memeriksakan tumor sampel yang blok parafinnya usianya kurang dari 2 tahun. Karena kalau lebih dari 2 tahun dapat mempengaruhi kualitas DNA-nya dan akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan molekuler testingnya. Ya, waktunya mungkin. Ya, ini sekali lagi sampelnya harus difiksasi dengan baik dan dokter PA menentukan sampel yang untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi memang perlu waktu lebih dari 2 minggu untuk nanti bisa diperoleh hasil dari pemeriksaan BRCA mutation ini. Ya. Bisa saja BRCA mutation ini tidak dapat ditentukan penyebabnya karena jaringannya tidak cukup baik untuk testing, jaringan tumornya juga kurang bagus kualitinya, mungkin banyak nekrosisnya, ada jaringan kontaminasi dan juga technical problem ya. Nah, ini alur pemeriksaannya. Untuk alur pemeriksaan BRCA mutation, somatic mutation saat ini dapat difasilitasi dari PT AstraZeneca. Nanti LPA akan menyediakan blok parafin dan selanjutnya dibantu untuk berikutnya mengirim blok parafin itu ke India ya, kita masih mengirim ke India. Dari RSUD Tomo selama tahun 2018-2021 ada 24 sampel yang pernah kita kirim untuk pemeriksaan BRCA. Didapatkan mutasi pada 4 sampel, 16 sampel tidak ada mutasi, dan 4 sampel tidak bisa dievaluasi, invalid result karena ternyata blok parafinnya sudah terlalu lama. Ya. Sebagai kesimpulan bahwa peranan patologi pada saat ini tidak hanya mendiagnosis suatu karsinoma, tapi juga menuntun untuk dapat diberikan terapi yang lebih tepat pada pasien.
ketepatan diagnosis patologi menentukan manajemen pada pasien. Untuk pemeriksaan molecular examination diperlukan jaringan yang melalui tahapan preanalitik dengan baik, dan pemeriksaan BRCA mutasi untuk subtipe yang non-mucinous high grade ovarian carcinoma mempunyai implikasi klinik yang sangat penting. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada PT AstraZeneca dan Dr. Grace yang telah membantu presentasi saya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.